kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa agar pembelajaran kita mendapat pahala dan memudahkan dalam memahami pelajaran. Oke, kepada anak-anak Ananda Arkan, Ibu silakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Saudari Ananda Uut kepada ibu. Ayo, semuanya suaranya lantang ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Dengan menyanyikan lagu nasional, semoga jiwa nasionalisme kita bertambah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ibu mau cek kehadirannya. Ayo, Arjuna Pranjaya, hadir Bu. Audina Rahman, Hadir Bu. Sugiyati, Hadir Bu. Uut Al-Ulfa, Hadir Bu. Fikri Ardianita, Hadir Bu. Yuda Francisco, Zahwa Zipana. Hadir Bu. Oke, hadir semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan tanda-tanda akhir balik menurut ilmu biologi dan kewajiban setelah usia balik. Jadi nanti ibu menjelaskan materinya sedikit, nanti kamu kerja kelompok.
menemukan tanda-tanda usia akhir balik itu menurut ilmu biologi, kemudian kamu memaparkannya ke depan teman-teman kalian. Oke? Siap? Siap. Tepuk semangat. Oke, Ibu harap tetap semangat, tetap optimis untuk mengerjakan tugas dan belajar. Sebelum memulai materi tanda-tanda usia akhir balik menurut ilmu biologi, Ibu mau mengingatkan pelajaran kemarin. Ayo, siapa yang ingat pelajaran kemarin? Tentang apa? Pengertian akhir balik dan tanda-tandanya menurut ilmu fikih. Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa? Mimpi basah bagi laki-laki itu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Salah satunya adalah mimpi basah bagi laki-laki. Kalau pengertian akhir balik siapa yang tahu? Saya. Ayo, apa? Jadi adalah sampai manusia seseorang pada tahap pendewasaan. Iya. Balik itu adalah menurut bahasa artinya sampai. Apa yang sampai? Telah sampainya usia atau umur seseorang untuk menunjukkan kedewasaan. Usia itu apa, Nak? Umur itu ada yang mulai dari bayi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu namanya umur. Coba Ibu tanya, di dalam kelas ini umurnya berbeda-beda enggak? Yaitu namanya usia atau umur. Terus apa lagi? Tanda-tanda akhir balik menurut ilmu fikih tadi oleh ditanyakan oleh sebutkan oleh Pia tadi, mimpi basah bagi laki-laki. Apa lagi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Menstruasi bagi perempuan. Iya, betul kata Aska. Menstruasi bagi perempuan. Ayo, satu lagi. Kan ada 3. Apa? Sudah berumur 15 tahun. Ilmu fikih. Oke, Ibu anggap pelajaran kemarin sudah paham dan tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Sekarang kita belajar tentang usia, tanda-tanda akhir balik menurut ilmu biologi. Ada yang tahu apa itu tanda-tanda? Ayo, tanda-tanda, pengertian tanda-tanda itu sih apa sih? Sebenarnya yang dikatakan tanda-tanda itu apa? Ayo, sekarang apa itu tanda-tanda? Ya, Umut apa? Ciri-ciri. Bagus. Oke, benar yang dikatakan oleh tanda-tanda itu adalah ciri-ciri. Kalau sudah tanda-tanda akhir balik artinya tanda-tanda kedewasaan seseorang menurut ilmu biologi. Siapa yang tahu ilmu biologi itu apa? Ayo. Iya, benar, bagus Ananda. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya siapa, Nak? Manusia. Ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bergerak, bisa bernapas, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang akan kita pelajari hari ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda akhir balik menurut ilmu biologi. Berarti tanda-tandanya dalam bentuk fisik, bentuk ya, perubahan fisik atau perubahan bentuk manusia itu sendiri. Ayo, sudah ada yang membaca bukunya di rumah? Kemarin, Ibu kan ngomong pelajaran kemarin, besok adalah tanda-tanda akhir balik menurut ilmu biologi. Siapa yang sudah tahu tanda-tandanya? Salah satunya apa? Ayo, tunjuk tangan. Apa? Tumbuhnya jagung. Tahu kalian jagung itu apa? Jagung itu adalah yang ada di leher laki-laki. Ada tuh kalau leher orang dewasa itu ada kayak benjolan kecil di tengah-tengah lehernya itu. Pernah lihat enggak? Pernah. Apa lagi?
Selain tumbuh diapun apa lagi? Suaranya lebih besar, volume suaranya lebih besar. Oke, itu adalah salah satu ciri-ciri akil balik menurut ilmu biologi. Sekarang, seperti yang Ibu bilang pertama tadi, kita akan membentuk kelompok mencari tanda-tanda akil balik dalam buku siswa secara kelompok. Ayo, kita bentuk kelompok. Ayo, kursinya. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Buku sayang, ku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Selesai semuanya? Sekarang kumpulkan ke depan. Ayo, kumpulkan ke depan perwakilan dari masing-masing kelompok. Ayo. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok membacakan hasil dari diskusinya ini ke depan. Ayo, mulai dari kelompok 4. Ayo, sini. Dengarkan kawannya ya. Yang lain diam. Ini hasil dari diskusi kamu. Nomor 1, tumbuh kumis. Nomor 2, badan lebih kekat dan berotot. Nomor 3, tumbuh jabun. Nomor 4, suara terdengar lebih berat. Nomor 5, gerak lebih aktif. Nomor 6, nafsu makan meningkat. Ya, oke. Sekarang kelompok 3. Ayo, siapa yang mewakili? Membacakan hasil diskusinya. Oke. Carilah tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Satu, tumbuh kumis. 2, badan lebih kekat dan berotot. 3, tumbuh jabun. 4, suara terdengar lebih berat. 5, gerak lebih aktif. 6, nafsu makan meningkat. Carilah tanda-tanda balik bagi anak perempuan. 1, haid. 2, tumbuh rambut dan tertentu. 3, kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. 4, pertumbuhan lebih cepat. 5, gerak lebih aktif. 6, nafsu makan lebih meningkat. Ya, itu adalah hasil dari kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Ayo kelompok 2. Silakan kelompok 2 dibacakan hasilnya. Carilah tanda-tanda bagi anak laki-laki. 1, tumbuh kumis. 2, badan lebih kekat dan berotot. 3, tumbuh jabun. 4, suara terdengar lebih berat. 5, gerak lebih aktif. 6, nafsu makan meningkat. Carilah tanda-tanda bagi anak perempuan. 1, haid. 2, tumbuh rambut dan tertentu. 3, kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. 4, pertumbuhan lebih cepat. 5, gerak lebih aktif. 6, nafsu
makan lebih besar. Oke, terima kasih kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 3. Ayo, sekarang kelompok terakhir, kelompok 1. Ayo, cepat. Ayo. Carilah tanda-tanda balik bagi anak-anak laki-laki. 1. Tumbuh kumis 2. Badan lebih besar dan berotot. 3. Sembuh jabun. 4. Suara terdengar lebih besar. Berat. 5. Gerak lebih aktif. 6. Nafsu makan meningkat. Carilah tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Haid. 2. Tumbuh rambut di bagian tertentu. 3. Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. 4. Bertumbuh lebih cepat. 5. Gerak lebih aktif. 6. Nafsu makan lebih meningkat. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, dari jawaban semua kelompok ini, Ibu anggap jawabannya bagus, tapi kurang sempurna. Sebelum Ibu jelaskan, maaf anak-anak ya, nanti mungkin ada kata-kata yang agak sensitif, tapi itulah yang harus kita pelajari. Ya, itu adalah tanda-tanda akil balik menurut ilmu biologi. Yang pertama untuk anak laki-laki, suara terdengar semakin berat. Coba Aska, suaranya gimana Aska? Halo, halo. Kalau Aska masih segini, suaranya gimana Aska? Halo, halo. Coba si Sipa, suaranya Sipa? Halo, halo. Suara Aska ini belum berat, masih biasa. Halo, ingat. Tapi kalau nanti dia sudah dewasa pasti halo. Ya kan? Halo, berat. Dia sudah menandakan dewasa. Yang kedua, tumbuhnya jagung. Coba, siapa yang tahu di mana tempatnya jagung? Ayo. Di leher laki-laki. Terus yang ketiga, tumbuhnya kumis atau jenggot dan rambut lainnya. Anak-anak, tumbuhnya kumis atau jenggot dan rambut lainnya. Rambut lainnya itu apa, Bu? Ada rambut kecil, ya. Ada rambut di daerah keluarnya pipis. Nah ya, nanti di situ juga tumbuh rambut di daerah keluarnya pipis. Nanti juga tumbuh rambut. Coba kalian di sini bagi laki-laki ada yang sudah tumbuh kumis? Ada yang sudah tumbuh kumis? Belum. Ada yang sudah berjanggut? Belum. Kalau orang dewasa, enggak, orang dewasa ada kumisnya? Ada jenggotnya? Artinya mereka sudah dewasa. Terus pertumbuhan badannya semakin pesat sertai dengan nafsu makannya meningkat. Artinya apa? Selera makannya itu bertambah. Yang biasanya, halo anak-anak. Halo. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kalau sudah siap artinya dilihat ibu yang ngomong. Itu tubuhnya itu semakin besar, kekar, dan nafsu makannya bertambah. Artinya apa? Porsi makannya yang biasanya makannya sepiring jadi 2 piring. Yang biasanya 3 kali bisa jadi 4 kali.
bagian tubuh. Seperti apa tadi? Di ketiak dan di daerah keluarnya air pipis. Ingat ya. Di daerah keluarnya air pipis. Nanti tumbuh bulu-bulu halus itu. Perubahan fisik. Apa perubahannya fisik? Pinggulnya, tahu pinggul? Ini daerah pinggulnya. Pinggulnya itu melebar, besar. Terus tumbuhnya payudara. Ya, payudara. Nah, payudara itu akan tumbuh bagi perempuan. Terus yang terakhir, menstruasi atau keluarnya darah haid itu menandakan bahwa kita sudah dewasa. Kalau kita sudah dewasa, artinya ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Setelah kita dikatakan dewasa, dikatakan usia balik, ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Siapa yang tahu kewajibannya sudah usia balik? Apa sudah? Sholat. Benar. Kewajiban usia balik yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa nak? 5. Ada di 5. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah melaksanakan 5 kewajiban sholat fardu. Yang kedua apa? Menuntut ilmu. Artinya kita sudah wajib belajar. Yang terakhir adalah menutup aurat. Menutup aurat. Siapa yang tahu batasan aurat laki-laki dan batasan aurat perempuan? Batasan aurat laki-laki siapa yang tahu? Sampai lutut. Benar apa? Akan. Batasan aurat laki-laki yang harus wajib ditutupi ketika sudah memasuki usia balik adalah pusat sampai lutut. Kata orang Jawa, udah sampai lutut ya. Jadi kalau dia tidak berpakaian, cuma pakai celana, itu sudah menutup aurat. Celananya batasnya di bawah lutut, itu sudah menutup aurat kan laki-laki. Dan siapa tahu aurat bagi perempuan? Aurat bagi perempuan siapa yang tahu? T itu adalah batasan laki-laki. Kalau batasan aurat perempuan siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa sih Pak? Semua bagian tubuh selain muka dan telapak tangan. Betul, bagus, pinter. Yaitu kalau aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi Ananda Ibu ini kalau jadi perempuan itu artinya wajib memakai jilbab. Oke? Ada pertanyaan? Enggak cukup paham? Paham. Oke. Dari kesimpulan hari ini bahwa dapat kita simpulkan tanda-tanda akhir balik menurut ilmu biologi itu bagi laki-laki apa aja nak? Coba. Siapa yang tahu bagi laki-laki? Ayo. Siapa yang tahu bagi laki-laki yang pertama apa? Apa? Suara terdengar semakin berat. Apa lagi ayo? Siapa? Tumbuh jagung. Siapa lagi ayo? Apa? Iya, tumbuhnya kumis ataupun bulu-bulu di bagian tertentu. Ayo, siapa lagi? Apa ya? Pertumbuhan badannya semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Iya, pertumbuh badannya makin pesat dan nafsu makannya makin meningkat. Kalau untuk perempuan itu apa? Ayo, tanda-tanda untuk perempuan. Siapa yang tahu? Ayo, Umut apa? Suara terdengar lebih halus. Siapa lagi yang tahu? Ayo, siapa? Bulunya bulu di beberapa kukunya bulu di
beberapa bagian tubuh. Ayo, siapa lagi yang tahu? Apa sih, Pak? Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada. Iya, perubahan fisik, pinggulnya makin lebar dan tumbuh namanya payudara. Ayo yang terakhir siapa? Apa? Menstruasi atau haid. Terus kewajiban setelah balik itu ada 3. Apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Siapa akan? Sholat, Bu. Sholat, apalagi? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Ayo. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jadi kewajiban seorang yang sudah akhir balik yang pertama sholat fardu, menuntut ilmu dan menutup aurat. Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan. Besok kita pelajari pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang aku anak soleh. Jadi meminta kepada